Malam, Bapak Ibu semuanya. Malam. Astaga, kita berjumpa lagi di awal Advent pertama ini. Semoga kita semuanya dilindungi dan diberkati Tuhan dalam keadaan sehat walafiat semuanya, dijauhkan Amin. dari COVID-19. Semoga kita semuanya dijauhkan dari COVID-19. Amin. Mari kita mulai dan akan dipandu oleh Pak Abun. Silakan Pak Abun. Shalom teman-teman. Mari kita mulai Advent yang pertama. Kita buka dengan lagu pembukaan. Judul lagunya bermacam-macam. Kalau bisa dibawa dengan gerak, silakan bawa dengan gerak. Malam semuanya. Kita mulai bulan keluarga 2020 yang temanya aku, kamu, kita bertetangga. Topik pertemuan kita yang pertama malam ini temanya ialah toleransi menyempurnakan keberagaman. Mari kita buka dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa pembuka. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertemuan bulan keluarga yang pertama ini dan penyertaan-Mu sepanjang tahun yang penuh dengan tantangan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua yang berkumpul saat ini, agar lebih memahami makna keberagaman dan mewujudkan toleransi dalam kehidupan bersama kami. Doa ini kami panjatkan dengan perkataan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Penjelasan tema, kita menginginkan perasaan nyaman dan dihargai. Perasaan itu muncul pada saat
bersama dengan orang-orang yang memiliki kesamaan minat, budaya, dan kepentingan. Karena kenyamanan pribadi, maka kita cenderung mengasihi kepada orang yang memiliki kesamaan. Hal ini menjadikan kita bersikap intoleran dan tidak adil. Padahal Tuhan menginginkan kita terbuka untuk mengasihi semua orang tanpa melihat perbedaan. Sebagai keluarga Katolik, kita tetap bisa menjadi mengasihi tanpa melihat perbedaan, khususnya di saat banyak orang membutuhkan uluran tangan kita. Mengenai aktivitas kita, mengenal aku dan keluargaku temanya, aktivitas ini. Aktivitas ini seharusnya dilakukan oleh masing-masing keluarga. Keluarga suami istri dan anak-anak, atau keluarga yang ada di dalam rumah kita masing-masing. Sebelum kita melakukan aktivitas ini di dalam keluarga ini, kita harus pertama mempersiapkan telepon genggam atau handphone, handycam, untuk mendokumentasikan aktivitas kita ini. Pertama, semua anggota keluarga berdiri saling berhadapan atau membentuk lingkaran besar. Lalu setiap anggota keluarga menjawab dengan cepat dan lantang pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Keluarga dibagi 3 keluarga. Keluarga pertama harus bisa menjawab pertanyaan dengan cepat. Pertanyaannya adalah, apa warna favoritmu? Pertanyaan kedua, hobi kamu apa? Pertanyaan ketiga, kalau makanan kesukaan kamu? Dan keempat, kamu paling senang dipuji apa? Ini setiap keluarga harus bisa menjawab masing-masing secara cepat. Dan untuk ini harus didokumentasikan, yang nanti hasilnya dikirim ke Keuskupan Agung Jakarta. Selanjutnya, untuk keluarga yang kedua, silakan tunjuk anggota keluarga atau bahkan tunjuk diri sendiri dahulu sesegera mungkin setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang paling menggambarkan anggota keluarga tersebut. Pertanyaannya ialah, siapa yang bangunnya paling pagi? Siapa yang paling rajin menabung? Kalau yang paling rajin berdoa, siapa? Pertanyaan itu harus dijawab dengan lantang dan cepat. Lalu keluarga yang ketiga. Keluarga yang ketiga yang berhubungan dengan pertanyaan, kamu paling senang apa? Di sini dibutuhkan satu keluarga, kalau bisa berdiri melingkar, dan pertama diawali dengan mbak atau ayah berdiri dengan tengah lingkaran itu. Lalu bertanya, siapakah tokoh Alkitab favoritmu? Nyanyikan bagian referen dari lagu Natal favoritmu. Kamu merasa sangat dicintai kalau dipuji, dipeluk, dicium, ditemenin, diberi hadiah, atau dilayani. Kalau umpamanya jawabannya kamu senang dilayani, artinya Bapak senang dilayani karena dia berdiri di tengah-tengah lingkaran. Orang yang melingkar itu harus bisa memuji Bapaknya dengan
kata-kata pujian. Contohnya, aku sayang Bapak. Atau contoh lain, Bapak ganteng deh. Atau contoh lain, Bapak tuh seorang jagoan. Ya itulah puji-pujian. Setelah semua anggota keluarga menjawab itu, memberi pujian itu, lalu sang Bapak masuk ke dalam lingkaran. Lalu orang kedua, umpamanya ibu, yang masuk di tengah-tengah lingkaran, dan ditanya lagi, apa ya? Kalau kamu sangat dicintai, mau dipuji, dipeluk, dicium, ditemanin, diberi hadiah, atau dilayani. Keluarga yang lainnya harus memberi tanggapan atas apa yang disenangi oleh ibu. Sehingga seluruh keluarga sudah berdiri di tengah, berarti setelah ibunya masuk ke dalam lingkaran lagi, lalu anak masuk ke tengah, sama pertanyaan itu. Setelah semua anggota keluarga menjalani permainan itu, maka hasil video itu harus segera dikirim ke Komisi Kelangsungan Keluarga KAJ. Itulah permainan yang sebetulnya kalau kita bisa bertemu secara offline, kita mainkan. Tapi karena kita online, di sini tidak ada anggota keluarga. Ada anggota keluarga, hanya beberapa anggota keluarga yang bisa bersatu. Contohnya Pak Gianto bersama istri. Siapa lagi yang bersama istri? Tapi tidak ada anak-anak yang turut serta. Kebanyakan pada sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa memperagakan permainan ini. Jadi permainan ini dilakukan di rumah masing-masing, lalu hasilnya dikirim. Kita masuk ke makna aktivitas. Variasi jawaban berbeda yang muncul dari setiap anggota keluarga menunjukkan keberagaman karakter, kesukaan dan pendapat antar satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Keberagaman tersebut mengingatkan kita untuk memiliki sikap toleransi, bahkan dalam keluarga kita sendiri. Dengan kita memiliki toleransi, kita dapat menyempurnakan keberagaman yang ada. Sehingga kebersamaan dapat menjadi momen yang penuh kasih dan sukacita. Itulah makna aktivitas. Sekarang kita masuk ke bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci diambil dari 1 Korintus bab 1 ayat 10 sampai 17. Di sini ada 8 ayat. Coba masing-masing membaca 1 ayat. Kita mulai dari Pak Riki 1, kedua Pak Gianto, ketiga Pak Gunawan, keempat Pak Baskoro, kelima Mike, keenam Bu Nenek, ketujuh Bu Rosa, kedelapan Bu Rosi. Ada 8 ayat. Saya persilahkan yang membaca ayat 10. Injil Korintus 1 bab 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir.
Sebab sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga clue tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Dilanjutkan ayat 13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun yang di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Bu Neni. Bu Neni. Bu Neni di-unmute dulu, Bu. Ya, Ya, tolong dibaca, Bu. bentar. Bilang, Ayat 15. itunya apa Ayat Ilham? 15, Bu. Ya, bentar sebentar. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Bu Rosa. Ayat 16. Juga keluarga Stefanus yang Juga keluarga Stefanus aku yang membaptis, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Ayat 17, Bu Rosi. Halo? Halo? Sebab Kristus Halo, mengutus Pak Riki. aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Makna dari kitab suci itu, menurut Paulus, kurangnya persatuan umat Kristiani di Korintus menyebabkan perpecahan dalam kelompok-kelompok. Masing-masing mengklaim mengikuti guru atau ajaran yang berbeda-beda. Paulus menegur umat bahwa Yesus tidak boleh terbagi-bagi. Tuhan ingin kita hidup dalam persekutuan yang akrab dengan sesama, sehati, sepikir, saling menguatkan dan menopang, sehingga terbangun satu kesatuan yang utuh, tidak terpecah-pecah. Banyaknya komunitas dan perbedaan-perbedaan sebenarnya dapat saling melengkapi, dan kita perlu saling menghargai keunikan masing-masing agar tercipta hidup damai dan keselarasan. Sikap yang sama perlu kita tampilkan juga kepada sesama umat beragama dan orang lain yang berada dalam kelompok, suku, ras, dan kalangan yang berbeda. Tuhan menginginkan kita terbuka untuk mengasihi semua orang tanpa melihat perbedaan. Kita memegang kitab suci. Sebelum kita masuk ke lagu peneguhan, ada yang teman-teman mau sampaikan mengenai bacaan kitab suci tadi. Silakan
saya beri waktu untuk menyampaikan apa yang terkandung dalam bacaan kitab suci tadi. Silahkan. Kalau nggak ada, kita masuk ke dalam lagu peneguhan. Lagu peneguhannya ialah bahasa cinta. Seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Sekarang kita masuk ke membangun niat. Bagaimana bentuk sikap toleransi yang ada di keluarga dan sekeliling kita? Hal-hal baik apa yang terjadi ketika toleransi dilakukan? Jadi bagaimana bentuk sikap toleransi yang ada di keluarga atau sekeliling kita? Hal-hal baik apa yang terjadi ketika toleransi dilakukan? Ada yang bersedia menjawab? Dipersilakan Pak Gun. Pas dulu, Pak. Pas dulu.
Ya. Koneksi jaringan terganggu. Pak Bas, Apa dipanggil? Pas ini lagi nyari koneksi jaringan nih, masalah nih. Siapa yang bersedia? Pak Gianto mungkin? Ya Pak, Ya, siap Pak. bagaimana bentuk sikap toleransi yang ada di keluarga dan sekelilingku? Apabila kita melakukan toleransi ke keluarga dan tetangga sekitar kita melihat, ya mereka akan salut terhadap kita. Ini berketutupan. Oke. Dan kita bisa saling menyapa, dan apabila ada terjadi sesuatu terhadap diri kita, mereka otomatis akan turun tangan untuk membantu kita. Itulah hal-hal apa yang terjadi kita toleransi dilakukan. Apabila toleransi kita dilakukan, itu apabila kita terjadi sesuatu terhadap diri kita, pasti tetangga sekitar kita membantu kita. Begitu Pak, kira-kira Pak. Jadi seperti gotong royong Pak ya. Jadi saling membantu. Betul. Kalau kita baik dengan tetangga, dengan keluarga, pasti kita juga menerima kebalikannya. Kita juga akan ditolong bila ada suatu kesukaran. Betul Pak. Ada yang lain Pak Riki kali? Sama kali Pak. Ya, intinya kita dengan tetangga selalu apa ya, jadi kadang-kadang mungkin kayak masalah ada acara orang parkir di depan rumah gitu ya, kita maklum bisa maklumi gitu ya, karena lagi ada acara kan nggak tiap hari gitu. Tapi kalau mungkin dalam kondisi normal ya kita mungkin memberitahu jangan sampai parkir di depan pagar gitu. Suatu saat kita perlu kan susah gitu ya. Tapi kalau pas lagi ada acara tuh kan kadang-kadang tetangga ngumpul saudara-saudaranya atau gimana gitu, kadang-kadang ya kita maklum deh gitu ya. Cincai. Jadi mungkin gitu kali Pak. Toleransi ya. Jadi boleh parkir di depan rumah kita apa ya? Ada bikin tenda gitu kan, kita cincai lah dulu sehari 2 hari gitu kan. Ya seperti katedral dengan masjid Istiqlal gitu Pak ya. Benar. Parkir itu keren gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak. Kenapa tuh Pak? Kemarin ya itu tamburan Pak. Itu boleh toleran apa enggak tuh, pertanyaan itu. Pak, jangan panjang Pak, nggak usah itu Pak. Ya, itu udah di luar konteks Pak. Takut menyinggung yang lain tuh Pak. Takut menyinggung. Biarin Pak, toleransi. Toleransi yang tidak toleran gitu. Iya. Tapi mungkin Pak Abun. Iya, Pak Gunawan. Menyambung yang Pak Riki tadi. Mungkin kita bisa toleran. Tapi kalau dari pihak yang lain nggak toleran, apa yang harus kita lakukan Pak? Ya menurut saya Pak, biarkan mereka lama-lama juga akan sadar sendiri Pak, dia Pak. Apa yang mereka Tuhan sadar lah, enggak. Sadar Pak, Tuhan ngerti Pak. Tuhan melihat imbalannya bukan dari dia langsung Pak, mungkin dari tempat lain imbalannya Pak. Kalau kita sudah toleran sama dia tidak toleran dengan kita mungkin terima toleransi yang dari tempat lain. Amin, betul. Ya. Wah, kelihatannya Pak Baskoro udah baik itunya jaringannya. Silakan Pak Baskoro. Masih ada nggak Pak Baskoro? Kalau hilang, kita masuk ke doa penutup. Ada itu Baskoro. Ada.
Ada Pak Baskoro. Kok ada suaranya? Pak Bas. Halo, halo. Oh lagi. Itu. Halo, halo. Halo. Ya, kedengeran ya, Halo Pak. Sudah bagus jaringannya kan Pak? Sudah, Pak. Nah, silakan Pak. Aman. Ya. Ada di sini. Ada di sini kan? Iya. Toleransi sih ya banyak sih Pak. Apalagi saya kan di pinggir jalan raya ya Pak. saya bilang Bu Ani praktek itu prakteknya kan luar biasa. Ya kan? Parkir itu setiap hari jam praktek pasti sampai depan rumah. Cuman depan saya sih bisa masuk gerbang rumah saya sih nggak masalah. Kalau saya gitu. Kalau sekarang lagi dibangun gimana Pak? Ya, sekarang dibangun. Memang Bu Ani WA saya, Pak Bas, nanti ada gangguan seperti ini. Oh ya Bu, monggo nggak apa-apa. Gitu, ya kan. Jadi malah kadang saya kalau pagi jalan pagi bawa beli kue gitu, tukangnya tak kebagian kecipratan kue. Mas, nih, Mas, sarapan ngopi. Aku nggak dibagiin Pak. Ya Pak Yanto sama Pak Abun ke mana tuh? Food City, kopi apa tuh? Sate. Pay. Itu sih Pak Abun. Kalau menurut saya sih toleransi yang terdekat dan setiap hari mungkin sampai sekarang hal itu terjadi. Sampai tong sampah saya itu untuk buang sampah rame-rame seperti saya dulu pernah sampaikan ya di pertemuan sebelumnya. Itu saya pikir ya udahlah. Itu saya buat memang untuk orang yang nggak punya bak sampah silahkan. Oh, berarti kalau buang sampah boleh ke tempat Pak Bas itu ya? Asal di tempatnya, jangan diacar-acar di jalan itu. Dibuang di depan Pak. Kalau toleransi Pak Bas sudah tidak diragukan Pak. Jangankan Bu Anik, sebelah rumah Bapak aja dulu juga Bapak beresin kan Pak ya? Iya. Sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Yang sebelah kanan Bapak bantu beresin kan? Iya Pak. Cuman ini kan yang sebelah sananya kan rubuh gitu. Iya. Cuman kalau saya mau beresin bingung Pak. Mending sekalian saya bayarin gitu loh Pak menurut saya. Wah, mantap. Mantap. Rupanya harapan indah menjanjikannya nih Pak ya. Amin. Dibayarin untuk tempat parkir Pak ya. Bukan, nanti kalau Tuhan mengizinkan untuk doa aja Pak. Lu parkirnya di mana Pak? Bukan rumah Pak Bu Anik buat doa. Kalau Bu Anik buat senam tuh Pak. Buat senam ya. Parkirnya Pak yang susah. Gundar hilang lagi tuh laptopnya. Oke Pak Abun. Ada lagi? Kalau nggak ada kita masuk ke doa penutup. Doa penutup. Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat keberagaman yang ada di sekeliling kami. Kami sadar bahwa Engkau memanggil untuk mewujudkan toleransi bagi lingkungan sekitar, terutama di saat bangsa kami baru mengalami tantangan yang besar di tahun ini. Berilah rahmat perdamaian bagi kami semua, agar kami dapat terus mewujudkan perintah-Mu untuk mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, terutama mereka yang paling membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Pengendara kami. Amin. Amin. Kita masuk ke doa keluarga. Allah yang Maha Penyayang, Engkau selalu memelihara kami dengan kasih, memberikan kami banyak saudara dan sahabat untuk kami perhatikan dan kasihi. Ketika kami bertemu dengan sesama,
Engkau mengajak kami untuk memahami dengan bersikap toleran dan menerima tanpa melihat perbedaan di antara kami semua. Engkau memberi pengertian kepada kami sesama yang selalu mengisi cerita iman kami. Engkau hadir dalam kebersamaan dan empati supaya kami dapat mengembangkan kasih itu pada siapa saja. Jadikanlah persaudaraan kami menyemangati dan mendukung. Berikanlah kami selalu hati yang gembira agar bertetangga menjadi asik dan menyenangkan. Dan persaudaraan kami saling menguatkan. Dalam masa Advent ini, buatlah kami semua bersaudara, bersemangat persaudaraan dalam kebinekaan, agar kami dipenuhi dengan sukacita menyambut Natal yang akan menjelang. Keluarga kudus, doakanlah kami. Kita tutup dengan lagu penutup. Silakan lagu penutup. Sesudah kita membuat tanda kemenangan kita, tanda salib, masih ada satu pengumuman. Mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.